Assalamualaikum teman-teman. Topik kali ini sering disalahpahami, bahkan oleh sebagian muslim sendiri. Apa saja mitos dan fakta tentang menjadi mu'alaf yang jarang diketahui orang? Bolehkah kita sengaja murtad hanya untuk mendapatkan ampunan dosa total? Apakah seorang laki-laki dewasa yang mu'alaf tetap diwajibkan untuk khitan? Hari ini kita luruskan satu persatu agar jelas mana yang benar menurut Islam. Pertama, apakah proses menjadi mu'alaf harus dilakukan di masjid dan diperantarai ustadz? Ini salah paham yang sangat umum. Syahadat tidak membutuhkan masjid, tidak butuh saksi khusus, tidak butuh ustadz. Kalau seseorang berada sendirian, yakin ingin masuk Islam, lalu dia mengucapkan syahadat dengan benar, maka ia sudah menjadi muslim saat itu juga. BMUI, KUA, masjid atau ustadz hanya berfungsi untuk pencatatan, bukan penentu sah atau tidaknya syahadat. Yang menentukan adalah keyakinan dan kalimat syahadat itu sendiri. Kedua, apakah mu'alaf harus mengganti nama menjadi nama Islam? Sama sekali tidak wajib. Mengganti nama dianjurkan hanya jika namanya memiliki makna buruk atau makna syirik. Kalau namanya bermakna baik atau netral, Islam tidak mewajibkan perubahan apapun. Nama bukan identitas keislaman. Imanlah yang menjadi identitas seseorang. Ketiga, bagaimana jika seseorang sengaja murtad lalu kembali masuk Islam hanya untuk menghapus dosanya total, seperti reset ulang? Islam menolak tipu daya seperti itu. Allah mengetahui isi hati manusia. Seseorang tidak bisa mempermainkan agama untuk menghapus dosa dengan trik seperti itu. Taubat diterima karena kejujuran hati, bukan karena akal-akalan. Jika seseorang sengaja murtad dengan niat mempermainkan agama, itu sendiri adalah dosa besar, dan kembali masuk Islam pun harus disertai taubat yang benar-benar tulus, bukan rekayasa. Keempat, apakah seorang non-muslim yang tidak sengaja mengucapkan syahadat otomatis menjadi muslim? Jawabannya, tidak. Yang membuat seseorang masuk Islam bukan sekadar ucapannya, tetapi keyakinannya. Ulama sepakat bahwa iman tidak sah tanpa niat dan kesadaran. Kalau seseorang meniru ucapan, dipaksa, atau mengucapkannya tanpa tahu arti, maka ia belum menjadi muslim sampai ia mengikrarkan syahadat dengan paham dan yakin. Islam tidak memaksa siapapun, bahkan dalam syahadat. Kelima, apakah mu'alaf dewasa wajib khitan? Dalam fikih, khitan memang dianjurkan dan menjadi bagian dari fitrah. Namun, ulama berbeda pendapat apakah khitan itu wajib bagi laki-laki mu'alaf yang sudah dewasa. Mayoritas menyatakan anjuran yang sangat kuat, bukan syarat sah masuk Islam. Artinya, seseorang tetap menjadi muslim meski belum dikhitan, terutama jika khitan membahayakan atau menyebabkan rasa takut berlebihan. Yang jauh lebih penting adalah menerima akidah Islam secara yakin, bukan tindakan fisik yang sifatnya bersifat pelengkap. Terakhir, marilah kita renungkan. Menjadi mu'alaf bukan hanya perpindahan agama, tetapi perjalanan menemukan Tuhan. Bukan soal mengganti nama, bukan soal administrasi, bukan soal budaya. Yang terpenting bagi seorang mu'alaf adalah belajar sholat perlahan, mempelajari akidah yang benar, membangun hubungan dengan Allah, serta menemukan komunitas yang menerima dan membimbing tanpa menghakimi. Teman-teman, sekarang setelah melihat semua fakta ini, pertanyaannya adalah, apakah menurutmu masyarakat kita masih sering membebani mu'alaf dengan aturan yang sebenarnya bukan bagian dari agama? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang memahami Islam dengan cara yang lebih jernih dan penuh kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.